Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan permainan yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari Saya Putri Raihana, saya Adinda Naila, saya Naizia Ahmad, saya Mahabibati. Baik, langsung aja ke penjelasannya. Oke, jadi ini adalah permainan lost part, yaitu menyusun kata atau kalimat, yaitu adalah permainan berbasis bahan terbuka yang menggunakan tutup botol sebagai bahan utamanya, di mana anak diajak untuk menyusun huruf ini menjadi sebuah kalimat. Seperti ini ada masinis. Lalu anak juga diajak secara mandiri, jadi anak itu berlatih secara mandiri. Lalu permainan ini dimainkan secara individu dan ditujukan untuk anak usia 4-6 tahun. Oke, jadi untuk permainan ini kita menggunakan alat dan kita menggunakan bahan. Oke, selanjutnya itu ada petunjuk permainannya, yang dimana anak disuruh atau diajak guru untuk menyusun semua ini, kalimat huruf ini menjadi sebuah kalimat seperti masinis, pilot, atau guru atau lain pun. Lalu juga anak diajarkan kayak seperti misalnya ini ada huruf A, anak akan mencari huruf A lalu dimasukkan ke dalam wadah ini. Oke, contohnya misalnya anak mengambil huruf A lalu ditaruh ke dalam huruf A. Bisa juga anak itu menyusun kalimat, di mana di sini juga anak diajarkan untuk menyusun kalimat secara mandiri. Oke, untuk jepitannya kita bisa sesuaikan dengan anak ya, atau kebutuhan anak itu bisa sesuai dengan jepitannya seperti ini atau juga seperti ini. Jadi pada permainan lost part tutup botol ini memberikan manfaat yaitu pada aspek bahasa, yaitu anak dapat menambah kosakata baru, misal seperti apa itu pramugari, terus masinis, nakoda yang akan disusun oleh anak seperti ini. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah melatih sosial emosional anak, yaitu anak belajar mengantri, menunggu giliran. Lalu emosionalnya itu anak harus sabar menjepit tutup botol ini lalu dimasukkan ke dalam huruf yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah melatih fisik motorik anak, terutama pada aspek motorik halus, yaitu anak menggerakkan jari-jarinya untuk terbiasa menggerakkan mencapit tutup botol menggunakan sumpit. Lalu itu akan melatih anak untuk menulis. Selain itu juga itu ada kerjasama antara mata dan juga jari-jari. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan dari permainan lost part tutup botol ini. Pertama, sediakan tutup-tutup botol bekas yang udah dikumpulkan, lalu dicat atasnya menggunakan warna-warna dasar yang sering dijumpai oleh anak. Setelah itu, sediakan kain flanel dan botol. Kain flanelnya dipotong dan dilapisi botolnya dengan kain flanel menggunakan warna-warna yang sudah disediakan. Kita menggunakan duplex sebagai pengganti kardus agar lebih kokoh, yang dilapisi oleh kain menggunakan lem agar dia merekat dengan sempurna. Jadinya seperti ini. Warna dasar ini bisa disesuaikan nih sama yang kesukaan anak. Dibutuhkan juga kain flanel untuk bikin tulisan huruf-huruf seperti ini, digunting masing-masing lalu ditempel pada bagian badan botolnya. Tulis huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O di tutup-tutup botolnya seperti ini. Ada U, ada A. Nih. Setelah itu tinggal diacak-acak aja dan suruh anak bermain. Untuk langkah-langkah permainannya, pertama guru mengenalkan tutup botol ini yang ada huruf-hurufnya. Lalu guru juga mengenalkan 5 wadah ini yang ada bertuliskan A, I, U, E, O. Lalu yang kedua itu guru memberikan instruksi kepada anak bagaimana sih cara bermain ini. Misalnya nih ada huruf A, ini ada huruf A. Anak lalu disuruh memasukkan dalam sini, sebenarnya pakai capitan ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu guru juga mengenalkan cara menyusun kalimat, seperti misalnya ada kalimat pilot, di sini ada huruf P, I, L, O, dan T. Guru juga merasa bahwasannya anak tersebut bisa tuh bermain secara mandiri karena udah dipraktikkan bagaimana cara mainnya. Lalu setelah itu yang kelima itu ada evaluasi, di mana anak itu diberi pertanyaan tematik seperti kayak huruf apa yang kurang di sebuah kalimat tersebut. Lalu misalnya di wadah
di wadah yang warna ungu ini huruf apa sih? Misalnya anak itu menyebutkan huruf A, atau misalnya di wadah huruf merah ini apa sih? Misalnya huruf O gitu. Baik, selanjutnya ada ketentuan menang sama kalah, di mana dalam permainan ini lebih merujuk kepada benar atau salah, karena Whisper di sini gunanya untuk anak bereksplorasi, jadi benar atau salah itu tidak apa-apa. Contohnya benar ketika anak itu mampu untuk mencapit tutup botol yang sudah ada hurufnya ke dalam botol yang sudah diberi petunjuk huruf. Jadi mereka sesuai memasukkannya, misalnya A ke A, lalu misalnya huruf I ke I, itu benar. Dan ketika mereka benar juga dalam menyusun kalimat seperti pramugari, masinis, pilot, guru, dan lain-lainnya. Lalu kalau salah atau kurang tepatnya itu misal anak salah nih memasukkan huruf di tutup botolnya, misalnya tapi mereka masukinnya huruf yang lain, itu berarti salah. Dan ketika juga mereka salah menyusun kalimatnya kayak masinis terus A-nya kurang atau hilang atau nggak sesuai, itu yang dinamakan salah atau kurang tepat, seperti itu. Penggunaan media Losfart terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kreativitas anak usia dini secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan lembar kerja atau majalah konvensional. Memperkuat posisi Losfart sebagai alternatif media bahan ajar yang mampu menstimulasi perkembangan anak secara holistik, karena dalam proses penggunaannya anak secara aktif melibatkan kondisi tangan, jari, dan mata saat menyusun, memindahkan, serta merangkai berbagai bahan. Dengan demikian, integrasi Losfart dalam pengembangan bahan ajar PAUD terbukti secara empiris mampu mengoptimalkan capaian perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.